Shalom Bapak Ibu jemaat-jemaat GT Keluarga Blessing. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan suatu renungan singkat. Ya, mungkin kita sering mendengar kata meneladani Yesus, mengikuti jejaknya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengikuti jejak Kristus? Dan dalam kehidupan kekristenan, ya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Bapak Ibu, tetapi kita harus juga bisa meneladani dan mengikuti jejaknya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2:21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus telah memberikan teladan yang harus kita ikuti, terutama dalam menghadapi penderitaan dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita mengikuti jejak Kristus? Ada 3 poin yang akan saya bagikan mengenai cara mengikuti jejak Kristus. Yang pertama, hidup dalam ketaatan kepada kehendak apa? Yesus Kristus yang seperti kita tahu menunjukkan ketaatan total, maksud saya, kepada kehendak Allah. Bahkan ketika itu berarti dia harus menghadapi penderitaan dan juga kematian. Masih ingat Bapak Ibu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Ya. Matius 26 ayat 39 mencatat demikian. Maka ia, yakni Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di Taman Getsemani, saat beban penderitaan begitu hebat, begitu berat, Tuhan Yesus tidak memilih jalan yang mudah Bapak Ibu, tapi dia tetap berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ini menunjukkan bahwa ketaatannya tidak hanya pada masa-masa yang senang, tetapi juga dalam keadaan yang paling sulit sekali. Sebagai pengikut Kristus Bapak itu, kita dipanggil taat kepada firman Tuhan. Bahkan ketika hal itu berarti harus bertentangan dengan keinginan daging kita, bertentangan dengan tuntutan dunia. Kita bisa belajar ketaatan dimulai dari hal-hal yang paling kecil sekalipun dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, dalam hubungan tersama, dan yang terutama taat kepada panggilan hidup kita. Poin yang kedua adalah mengasihi tanpa syarat Bapak Ibu. Dari Alkitab kita tahu bahwa Yesus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 8 menulis demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kita semua sadar ya, kita boleh ada sampai dengan saat ini itu semua karena kasih karunia. Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam kasih yang aktif. Kita harus bisa menolong sesama, mengampuni orang yang menyakiti kita, ya, jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Poin yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati dan melayani. Salah satu jejak yang paling menonjol dari Yesus adalah kerendahan hatinya Bapak Ibu. Kita tahu dia adalah Tuhan. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di kandang. Dia seorang tukang kayu, dan dia juga melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang budak, yakni membasuh kaki murid-murid. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, mengikuti jejak Kristus memang bukanlah perkara mudah, tetapi itulah panggilan bagi setiap kita Bapak Ibu sebagai orang yang percaya. Dan perhatikan ini Bapak Ibu, ya. Dunia tidak akan melihat Kristus secara langsung, tetapi mereka dapat melihat Dia lewat kehidupan kita. Dan itulah renungan kita pada hari ini. Dan ibadah kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah. Terima kasih Bapak untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus terus berkarya dalam diri kami, menolong dan memberikan kekuatan agar kami boleh terus mengikuti jejak Kristus, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus.
Tuhan, kami akan memulai ibadah kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi kami semua, pelayan-pelayan-Mu, umat-umat-Mu, agar kami boleh melayani dan beribadah dengan Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.